Halo guys, balik lagi sama gua. Kali ini gua mau nge-review nih guys. Nih sebentar. Ini guys, Transformers Sentinel Prime dari Blockis. Ini Blockis pertama gue ya guys, dari yang seri Transformer. Kita langsung aja mulai dari packagingnya. Di sini ada tulisan Transformer dan ada tulisan Blockis juga, terus ada gambar Sentinel Prime-nya. Dan ini kemasannya kayak hologram gitu ya guys. Terus di sini ada, ini dia ada LED-nya ya guys. Ini dia ada LED-nya. Terus di sini ada beberapa logo gitu. Terus ada 91 piece. Kalau ini tuh di dalamnya ada terdapat 91 piece atau part gitu ya. Terus ada tulisan Transformer One Classic Class. Nah, terus di sini ada barcode. Terus dan ada logo Autobot ini guys. Ini bagian tampak depannya ya. Untuk bagian sampingnya di sini ada gambar Sentinel Prime-nya. Terus di sini ada Transformer Classic Class. Terus ada tulisan Sentinel Prime-nya. Ini ada Blockis figure. Nah, bagian satunya lagi, bagian sampingnya yang satunya. Ini ada gambar figur Sentinel Prime-nya guys, bagian tampak belakang. Di sini juga ketulis nih 20 movable, ada 20 artikulasi mungkin ya guys. Nah, terus ada beberapa part yang bakal kita dapat aksesorisnya. Terus ini gambar Sentinel Prime-nya yang madep depan ya guys. Udah gitu aja, atasnya gambar Sentinel Prime, Classic Class dan logo Blockis. Ini bagian bawahnya ada tulisan SNI ya kan. Ini udah standar SNI gitu ya untuk mainannya. Nah, ini ada tulisan Transformer One. Nah, terus dia ini ada dua mode guys, battle mode sama yang mode biasa. Dan ini ada tentang si Sentinel Prime-nya ini guys. Di sini ada gambar runnernya. Nah, ini mode biasa ini ya guys. Nah, ini gambar runnernya karena ini dia akan model kit ya guys. Kayak gitu aja sih untuk packagingnya. Untuk isinya bagaimana ya, langsung aja kita buka ya guys. Kita buka ini dulu sealnya. Sebentar, gue perlu ini gunting. Kalau gue ngeliat video-video reviewnya sih ini keren ya guys, asli ini sih keren kalau untuk gua lihat di reviewnya ini, makanya gua tertarik untuk nge-review ini guys. Dan ini Blockis Transformer gua yang pertama. Ini gua buka dulu. Ini isinya tuh wah, banyak guys. Masih ada lagi satu, bentar. Nah, udah kosong. Ada lagi sebentar. Ini ketinggalan. Nah, oke, gue langsung buka aja ya ini. Nah, ini setelah gue buka nih, kita dapat segini banyak guys runner guys. Nah, sebentar gue review satu-satu ya. Pertama kita dapat stand base. Stand base nya tuh kayak gini guys. Terus kita dapat ini. Nah, ini aksesoris untuk kita colokin di stand base nya guys. Ini tuh bening ya, warnanya kekuningan gitu guys, tapi bagus sih. Ini gue coba colok di stand base nya. Salah. Coba di sini. Nah, tuh. Dan satu lagi ini gua colok di bagian belakang. Ini aja, tinggal colok ya. Jadi guys, ini untuk stand base nya lumayan lah ya. Terus di sini kita dapat ini guys, aksesoris pedangnya. Mirip-mirip pedang Thanos ya guys. Cuma ini pedangnya
ini pedang atau apa ya dibilangnya ya. Ini sih punya Sentinel Prime, pasti bukan punya Thanos guys, walau agak sedikit mirip ya, tapi detailnya lumayan sih, warnanya cakep, dia agak tebal aja sih itu. Lalu kita dapat ini kayak shield gitu ya guys. Oke, shield gitu, dia bening, warnanya agak pink kemerahan gitu guys. Terus kita dapat ini buku panduan untuk apa, pemasangan baterai guys. Ini kan dia ada LED-nya ya, nih dikasih tahu kita didapat buku petunjuk untuk pemasangan atau mengganti baterai kalau LED-nya sudah mulai habis baterainya guys. Ini agak tebal sih. Nah, di sini kita dikasih juga yang versi bahasa Indonesianya guys, yang untuk penggantian baterai LED-nya. Beda ini cuma ya, ini selembar aja guys. Terus lanjut, di sini kita dikasih buku manual untuk perakitan model kitnya guys. Nah, kayak gini guys. Partnya lumayan banyak sih. Belakangnya cuma ya kayak biasanya sih, kayak biasa buku-buku panduan untuk merakit. Ini ada untuk buku petunjuk gambar untuk pemasangan battle mode-nya ini guys. Karena dia di sini ada 2 mode guys. Nah, itu aja, ini nanti kita bantu rakit. Oke. Dan ini dia guys, setelah beberapa menit, mungkin ada kurang lebih 30 menitan guys, gua ngerakit ini. Nggak tahu ini apa karena gua kurang mahir di model kit ya guys. Gua agak lama tadi ngerakitnya, dan setelah jadi, nah ini hasilnya keren guys. Warnanya gue suka, movie akurat banget ya. Terus proporsinya, dan yang gue tahu ini dia lebih gede sih dari karakter lainnya, kayak Optimus Prime, Megatronnya dia agak lebih tinggi guys. Lihat bagian belakangnya guys, cakep ya, paduan warna biru, silver dan goldnya juga. Oke, kita lihat artikulasinya, mulai dari kepala ngedangnya segini, menunduknya dia kurang guys. Ini untuk agak neleng ke kiri dan ke kanan bisa, untuk noleh ke kiri dia tertahan sama ini bagian pundaknya ini nih guys, jadi nggak bisa full ya. Terus di bagian dadanya dia nggak ada, hanya di bagian perutnya ini nih, di bagian pinggangnya ini dia ada artikulasi. Terus ini bagian lengannya, bagian tangannya segini. Nah, untuk ke bagian belakangnya ini, sebentar, dia bisa putar gak? Bentar nih, gua turunin dulu. Nah, sebenarnya ini bisa ya guys, cuma gua belum nyoba nih karena terhalang sayap belakangnya ya. Terus bagian sikunya segini, dia bisa nekuk, nggak banyak sih. Terus ini bagian pergelangan tangannya dia bisa 360. Terus coba di bagian kakinya nih, bagian kakinya ke depannya segini guys, bagian depannya segini, untuk ke belakangnya bisa segini, dan untuk di bagian lututnya bisa segini nekuknya guys. Nah, ini untuk di bagian telapak kakinya, ini bagian kaki bawahnya
dia ada artikulasinya juga. Segitu aja sih paling. Dan ini terakhir ini sayapnya guys, sayapnya dia bisa muter 360 ya guys, cuma muter ke kiri kanan, muter aja gitu guys. Terus ini sayapnya keren dan ini kuat guys, nggak letoy. Bagus sih ini ya, makanya gue tertarik untuk beli karakter ini guys. Oke, nanti gue coba buat pasang battle mode nya. Ini gue taruh dulu di sini, gue ambil aksesorisnya untuk mode battle mode nya guys. Oh iya sebentar, kita dapat part jari juga ya guys di sini, yang ini bisa dibilang relax hand kali ya guys. Nah, tuh guys, kalau kalian bisa lihat di sela-sela jarinya itu nyambung gitu ya guys. Ini tuh maksudnya karena ini part kecil ya mungkin, jadi menghindari supaya nggak gampang patah, makanya dia disambung gitu guys. Oke, kita lanjut aja untuk pemasangan battle mode nya guys, aksesoris battle mode nya. Pertama kita pasang ini yang di bagian pundaknya ini guys, di face shouldernya ini. Nah ini yang kayak gini kita dapat sepasang, ini gua pasang di bagian pundak kirinya dia dulu nih guys, di face shouldernya dulu nih. Dan satu lagi kita pasang di bagian kanannya, tinggal colok. Nah udah nempel dah guys, udah kelihatan keren ya guys. Nah terus kita lanjutin nih pemasangan ini guys, shieldnya sama tembakannya ini guys. Sebentar gua pasang gini, bukan sih? Kayaknya bukan ya guys. Coba tuh, gua nggak lihat buku panduan ini guys. Sebentar. Salah guys. Oh ini bukan juga. Nah kayak gini, bener nih guys nih. Udah nyolok. Nah dia udah nempel. Tinggal kita pasang di bagian sini guys. Nah caranya ini kita buka dulu. Ini kita buka. Sebentar. Kita buka, wah agak susah. Nah ini tadinya kan di atas, kita turunin dia ke bawah ya guys. Kita colok sini. Nah terus kita colokin ini shieldnya. Nah udah kayak gitu guys. Wah makin keren ini guys. Lanjut di bagian tangan kanannya guys. Tangan kanannya ini mode apa ya, mode tembakan ini kita cabut dulu. Caranya sama sih kayak yang tadi di lengan kiri, ini kita cabut, kita lepas. Agak susah ini guys, gue ngeri patah aja sih. Nah ini kita turunin di sini, kita colok yang bagian sininya juga. Nah ini kita colokin juga di sini bagian bawah ini. Sebentar. Jadi guys. Nah sekarang kita pasang bagian kakinya ini guys, untuk aksesoris armornya guys. Di sini kita cabut, terus ini kita sesuaikan aja sama di sini, kita tinggal colok gitu aja guys, kayak gini. Nah dia langsung nempel. Nah terus ini kita colok juga di sini ya guys, di bagian senjata itu kita sesuaikan aja sesuai polanya guys. Nah ini kayak gini guys. Dan untuk bagian telapak kakinya nih guys, bagian bawahnya kaki nih, nah ini kita cabut dulu. Nah terus kita pasangin ini guys, tinggal colok juga kayak gini. Nah dia udah terpasang. Nah yang satunya juga sama, ini tinggal kita cabut aja. Nah terus ini kita colok kayak di kaki sebelahnya, kayak yap.
dan sudah terpasang semua guys. Hasilnya kayak gini guys, keren banget ya guys ya, ganteng banget guys. No guys, nih sebentar gua benerin dulu. Nah, mantep bener guys. Guys, ini masih bisa di artikulasi, cuma ya terbatas gini sih, tapi keren ini guys. Lihat guys tuh, full armor guys, keren bener ya. Nah, untuk setelah terpasang nih betul, aduh ini lepas guys, bentar gue pasang lagi. Untuk mode battle mode kayak gini sih gue suka banget ya guys ya, kayak lebih rame aja gitu, jadi kelihatan lebih baki gitu guys. Kalau tadi sebelum dipasang armor ya biasa aja. Nah ini untuk pedangnya kita bisa pasang di sini guys nih. Ini tinggal kita balikin lagi ke posisi kayak sebelumnya, nih kita naikin lagi. Yang satunya juga ini kita kembaliin ke posisi dia semulanya guys. Ini tinggal kita pasang lagi di sini. Nah ini terus kita pasang jarinya yang lagi mengepal ya guys. Dan ini pedangnya tinggal kita colok di sini aja. Nah, wah mantep bener ya guys. Sangat detail ini. Kalau menurut gue sih ini detailnya bagus ya guys, kayak di filmnya gitu guys. Makin mantep, makin ganteng guys Sentinel Prime nya. Lihat guys detailnya, warnanya juga gue suka di sini. Oh iya, untuk battle mode nya ini sebenarnya di matanya ini dia bisa nyala guys ya, untuk diketuk kayak gini. Nah aduh sebentar, dia tinggal diketuk aja sih dia nyala. Nah guys, untuk keseluruhan ini sih gue sangat suka ya guys. Dan pertama dari warnanya gue suka, paduan warnanya biru, gold dan agak silver gitu, jadi makin kelihatan mewah dia guys. Dan untuk detailnya juga keren banget, hampir mendekati seperti di movie-nya guys. Tuh guys. Dan ini stand base-nya. Nanti gue coba pasang di stand base-nya guys. Kita pakai stand base. Nah, ini dia guys. Lu bisa pose-posein. Ups, jatuh. Tadi gue agak kurang nyolok sih ininya. Bentar. Dia karena sedikit sih ya untuk nyolok ini, jadi untuk menapaknya dia tuh memang kudu bener-bener pas. Kalau agak dalam lagi sih bawahnya dia bisa netep langsung guys, nggak jatuh-jatuh. Tapi menurut gue sih ini oke banget guys, figurnya mantap bener guys. Ini blue kiss pertama gue guys di Transformer. Ya kemungkinan gue bakal mungkin nanti akan coba yang Starscream ya guys. Oh ya, ini untuk kepalanya ini kita bisa ganti untuk yang battle mode nya guys. Nah ini di sini tinggal kita cabut ya guys, nanti kita ganti sama ini yang maskernya guys. Nih part ini guys nih, sayangnya tuh ini lihat guys, kecil banget guys, rentan hilang kalau jatuh guys. Nah ini maskernya untuk di battle mode nya kita tinggal colok ini aja guys. Bentar, agak sulit karena jempol gue yang gede. Nah ini udah terpasang guys. Wah makin mantap guys. Kita balikin lagi ke colokan ini. Nah guys, mantep battle mode nya guys. Dia pakai masker sekarang guys. Oh dia nggak nyala. Wah belum nyala, kok nggak bisa nyala ya.
Mungkin nanti gua akan beli yang seri Starscream ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu review gua soal Blockis Transformer dan Sentinel Prime ini guys. Menurut gue sih keren banget guys, dan kalau kalian ingin punya tinggal cek di toko-toko online shop kesayangan kalian. Oke, sampai di sini dulu guys untuk review kali ini, untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Sampai jumpa guys, bye bye.